Oke teman-teman, masih bersama Dev di sini dalam acara Jejak Sejarah. Kali ini kita sedang berada di Semarang, lebih tepatnya dekat dengan Bawen ya. Di situ ada cagar budaya, petirtaan derekan, apa kayak derekan apa kayak. Tapi kita nggak ke situ ya, kita ke candinya dulu. Jadi memang kemungkinan pendertaan ini ada sangkut pautnya dengan candinya. Candinya ada di sebelah sini. Nah itu dia, berada di tengah-tengah sawah-sawah gitu. Yuk kita ke sana. Itu juga air panas itu keluar apa? Gelembung-gelembungnya. Nah pengen coba di situ malan daripada di kolamnya. Ayo kita ke candinya dulu ya, guys kan. Sampai sini malah dibuat penasaran dengan adanya tangga yang ke arah atas, sedangkan candinya itu ke arah sini. Yuk kita lihat candinya seperti apa. Jaladwara yang kecil, yang besar. Wah, keren. Ini ada sambungan Jaladwarane. Sini juga ada Jaladwarane. Itu juga Jaladwara. Berarti ada pendertaan di sini. Untuk apa ya? Sebelum melakukan ibadah itu harus mensucikan diri dulu ya. Jadi memang ada komplek tersendiri. Aku tanya juru kuncinya itu, pendertaannya itu malah berada di atas sana. Atas sana itu ada 2 pendertaan dan ada yang ada batuan candinya, pendertaannya itu. Yuk kita lihat candinya. Candi ini termasuk mungil-mungil dan ada 1 candi induk, dan yang masih bisa terpugar itu cuma 4 candi ya. Yang teridentifikasi 1 candi induk, 5 candi perwara. Namun di sini masih ada lagi bangunan-bangunan. Jadi ini ada kemungkinan bahwa ada 9 candi perwara. 9 bangunan. Berarti ada 8 bangunan candi perwara ya. Di situ itu terlihat ada bagian tangga masuk. Berarti masih ada bangunan lain selain yang sudah terpugar di sini. Atau bisa juga itu merupakan batuan dari candi perwara yang ada di sini. Untuk bangunan candi induknya sendiri ini menghadap ke timur, dan ukurannya itu agak sedikit lebih besar ya daripada candi perwaranya. Sedangkan konsep dari bentuk bangunannya ini hampir sama semua, mungil-mungil, cantik banget. Konsepnya ini hampir sama dengan Candi Gedong Songo. Aku melihat sih hampir-hampir mirip gitu. Tapi ini kemasan saset. Candi kemasan saset. Candi Ngempon. Yuk kita lihat yang candi induknya. Kemungkinan yang kemarin itu juga bisa ada ukiran seperti ini loh. Di pipi tangga masuk. Setiap pipi itu ada ukiran bangau. Bangau apa ini? Burung ya? Wah, keren banget. Di atas pintu masuknya ada kalakirti muka. Tidak ada makara di bagian kanan kiri pintu masuknya, tapi ini ada ukiran. Ukiran apa ini?
Aduh, aku nggak tahu nih. Situ juga sama, di dalamnya nggak ada apa-apa, kosong. Untuk sekelilingnya di sini masih polos. Ada relung dewata di setiap sisinya. Ini kemungkinan dulu juga ada arcanya ya. Tapi kalau ada arcanya semua, pasti arcanya banyak sekali nih. Ada kalakirti muka lagi. Desainnya sini juga sama ini. Sama dengan pintu masuk. Bagian sini masih sangat tajam. Cantik banget. Ada relung lagi. Ada relung. Di dindingnya ini terukir motif bunga dengan seluruh ya. Seluruh bagian badan di candi utama. Sedangkan untuk candi perwaranya bagian sini ada ukiran burungnya juga. Di sini juga sama. Di sini ada gajah, ukiran gajah di sini. Kanan kirinya. Kalakirti muka. Bentuknya ini juga sama dengan candi utamanya. Di dalamnya masih kosong. Ada ukiran burung di sebelah sana. Ukiran tengahnya ini beda ya. Ini seperti batik-batik gitu. Di sini juga beda, bukan kalakirti muka. Sini seperti kidang ini ukirannya. Kidang itu rusa ya. Sini lagi-lagi ada gajah. Ini gajah ini. Sini ada kinara-kinari. Makhluk surgawinya. Setiap sudut ada burungnya ini. Sini malah yang polos. Ini kayak domba, kambing. Sini juga nih. Kambing ada jenggotnya ya. Oke, di bagian sini kalakirti muka ada di pintu masuknya. Untuk sini, karena ini batuan pengganti, jadi nggak ada ukirannya, polos. Sini ada ukiran burung, agak besar, tapi nggak tahu burungnya apa karena kepalanya nggak ada. Kemudian di relung bagian sini ada kambing, jantan dan betina. Situ juga kosong, nggak ada kalakirti muka. Untuk kalakirti mukanya itu kemungkinan ada nih, cuman nggak ada juga. Di candi induknya juga nggak ada. Di sini polos. Kalau kulihat-lihat konsepnya hampir sama ya. Untuk bagian candi perwara nih. Sini ada kinara-kinari lagi. Ini kinara, kinari. Sini ada gajah. Gajah. Kalau yang sebelah sini, ini beda ini. Agak gendut gitu kirane. Ini kalau aku mengira itu kerbau sih. Di sini ada kinara-kinari lagi. Bisa kelihatan walaupun sudah aus ya. Ukirannya sama. Di depan sini ada gajah lagi. Sini ada kalakirti muka, namun karena diganti dengan batuan pengganti jadi polos. Kemudian di sini ada ukiran kemungkinan kambing lagi ini. Oke, semua keempat-empatnya candi sudah kita lihat. Bagian kemuncaknya jelas itu 3 tingkat semua.
Wah, keren sih. 3 tingkat semua ya. Dan di atas relung dewatanya masing-masing itu nggak ada kalakirti muka, dan kalakirti mukanya itu yang candi induk yang lebih besar. Jadi untuk membedakannya itu tinggal lihat kalakirti muka yang lebih besar kalau di sini. Dan bangunannya pun juga agak menonjol ya, agak besar sedikit gitu. Wah, keren. Karena yang bisa dipugar itu cuma 4, jadi kita cuma bisa melihat yang 4 sih. Sebenarnya aku sangat penasaran sekali dengan dua Jaladwara sini. Di sini tuh katanya penderitaan yang dimaksud bapaknya tadi itu sudah tidak pernah dijamah orang lagi, padahal aku penasaran. Jadi untuk kita nekat pergi ke sana itu kemungkinannya sangat kecil ya. Wah, dilihat dari sini jelas banget itu candi itu berbeda. Cantik sih ini. Walaupun ini tingginya itu berbeda-beda ya tingkatannya. Ini ada yang lebih tinggi, yang sini situ agak pendek, sini agak pendek, situ candi itu lumayan tinggi. Kayak candi yang sini sama candi induk itu tingginya hampir sama malahan. Nggak tahu itu, kemungkinan ada yang ketuker mungkin. Kita akan melihat-lihat untuk batu-batuannya, tapi sebentar, panas banget. Karena ini siang-siang jadi panasnya itu sangat kerasa ya. Kalau ada Jaladwaranya seperti ini ya jelas ya, penderitaannya itu digunakan untuk peribadatan atau persiapan sebelum melakukan sembahyang. Sedangkan kalau tidak ada itu untuk kegunaan sehari-hari, keperluan sehari-hari. Seperti mencuci, mandi, air bersih, dan lain-lain lah. Di sini aku menemukan ukiran pilar yang cukup tegas, namun tidak kutemui di bagian candinya. Ini kemungkinan bagian apa ya? Ataukah ini ke rotasi gini, jadi ini merupakan bagian kakinya? Ya, nggak tahu ya. Untuk bagian kakinya itu ada ukiran bunganya juga, full sisinya. Kita melihat-lihat lagi. Kita tadi sebelum mereview kita tanya-tanya dulu ya sama penjaganya. Sini ini kemungkinan bagian kukira kalakirti muka sih, tapi bukan ternyata. Gunung-gunungan kecil-kecilnya cantik banget. Ini juga masih kelihatan banget cantik. Ini sayangnya bagian yang di sini itu kebanyakan hancur ya. Jadi memang sudah sangat aus juga. Tuh lihat, memang sehancur ini. Ini bagian pipi yang asli. Kemungkinan nggak kepakai. Atau dari bangunan yang lainnya. Wah, keren sih. Di sini itu ada yang polos. Ini polos bagian sini. Ini ada gunungan-gunungan polos. Ini ada ukiran kecil yang cantik banget. Untuk candinya dari sudut ini cantik banget. Ini kalau diperumpamakan itu karena banyak floranya atau banyak binatangnya. Bahkan di setiap sudut dari candi ini pun bagian badan itu banyak burungnya ya. Bisa juga menggambarkan di era dulu di mana di sini itu banyak burungnya. Jadi digambarkan di situ, atau impian dari sang pembuat untuk menyelaraskan dengan alam, berkolaborasi.
hidup dengan damai dengan satwa-satwa yang ada di situ ya, atau bisa menggambarkan kesuburan ya, karena memang ukiran dari hewannya ini lumayan banyak ya, bisa dilihat dari tadi. Dan ada juga ukiran kinara-kinarinya. Yang bikin heran itu ada ukiran kinara-kinari sang penjaga pohon kalpataru, biasanya makhluk surgawi ya. Wah, keren sih. Kalau memperkirakan hal yang lain dari temuan yang ada di sini, kemungkinan nggak bisa sih, sudah mentok gitu. Ada kambing, ada rusa, ada gajah, ada burung, kinara-kinari, dan juga kerbau. Cantik banget sih ini candinya. Oh iya kan, tuh di bagian aku lupa ya, di bagian lelung dewata untuk candi induknya itu ada kalakirti muka, sedangkan di bagian candi perwaranya ini nggak ada kalakirti mukanya, alias polos. Untuk ukiran dari pipi tangga masuknya, burungnya agak berbeda sedikit. Berbeda sedikit aja. Burungnya ini berbeda. Ukirannya agak full yang candi induk. Tuh. Ukirannya ini yang sini tuh polos, sedangkan yang candi itu bagian sini itu ada bunga-bunga nih. Itu juga ada bunganya lagi tapi di bawah. Itu nggak ada itu. Jadi berbeda-beda ini ukirannya. Wah, keren banget sih. Oke, sekian dulu untuk video review Candi Ngemponnya. Terima kasih sudah mau menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Nanti kita ke penderitaannya, kita lihat seperti apa, namun dari luar saja ya, karena aku nggak ingin berenang. Kalau masuk itu bayar 5.000. Ya. Keren. Beli. Sama mahasiswa nih. Jadi malah ngobrol-ngobrol sama penjaganya agak lama. Asik bener ini penjaganya yang ada di sini. Kita ngobrol tentang banyak hal ya. Seperti inilah Candi Ngempon untuk terakhir kalinya sebelum aku pulang. Kita nanti akan melihat dulu pentirtaan dengan sumber air panas yang ada di dekat sini. Kemungkinan memang ada sangkut pautnya, namun tidak digunakan untuk ritual sembahyang atau ibadah ya. Yuk kita ke pentirtaannya langsung. Kita lewati warung. Jadi seperti ini pentirtaannya. Di sini ada tangga turun. Kemudian di sekitar pentirtaan itu ada batuan andesit yang ditata seperti biasa, namun tidak ada relung dewatanya ya. Cukup sederhana dan nggak ada yang aneh-aneh, cuman ada sistem pembuangan yang ada di sana. Di sini yang ini kukira itu tempat untuk arca ya, tapi ini terbuat dari semen, jadi aku agak ragu karena aku juga nggak turun ya. Ya seperti itulah. Ya kemungkinan itu untuk arca ya, karena bentuknya ini beda, ada cekungan gitu. Namun nggak ada tembok yang seperti pentirtaan yang kita kunjungi, karena ini memang sistemnya itu untuk rendam ya. Dan ini ada lubangnya itu yang ada di sana, di bawahnya itu.
Kemungkinan sih kalau aku lihat ini juga tangga turun sih, kalau enggak ya untuk duduk-duduk gitu. Soalnya untuk atap untuk Arcane itu enggak ada ya, itu buatan. Bentuknya itu hampir mirip dengan tangga yang itu.